bapak itu orangnya pemabuk. Bapak pemabuk. Pemabuk. Oke. Kita di rumah kontrakan, ibuku ini kabur tanpa bawa kita. Istilahnya kita itu mau dibuang gitu kan. Sempat juga kita itu sempat saja mau dijual. Waduh. Nah, itu cerita nenek saya almarhum. Halo semuanya. By the way, ini adalah YouTube baru kita, namanya Podcast IP. Jadi kali ini saya akan perkenalkan narasumber kita. Narasumber katanya. Namanya boleh dikenalin Mas. Panggilnya Mas, Bang, atau apa, Kakak? Panggil aja kakak juga baik. Panggilannya Kakak. Teman-teman, panggil aja Kakak. Kakak siapa namanya? Kakak Meldi. Meldi. Kakak Meldi. Kita langsung aja tanya-tanya sama Pak Meldi ya. Kakak Meldi aslinya dari mana sih Kakak Meldi? Aslinya itu kalau ikut benar Mama Flores, Bapak Manado. Oke. Mama Flores, Bapak Manado. Iya. Oke, jadi keturunan apa nih? Flores atau Manado? Kurang tahu nih. Ini lahirnya di mana nih? Di Manado lahirnya. Lahirnya Manado. Oke, di Manado. Manado di mana? Di Tuli-Tuli katanya. Tuli-Tuli. Oke, Manado Tuli-Tuli. Ceritain dong dari awal kenapa dari kecil. Guys, asal kalian tahu, jadi gini. Kakak Meldi ini udah ditinggal sama orang tuanya, betul ya? Ya benar. Ditinggal sama orang tua dari kecil. Jadi Kakak Meldi dari kecil sampai saat ini belum pernah ketemu sama yang namanya orang tua. Jadi Kakak Meldi nggak tahu namanya ibunya di mana, siapa, bapaknya juga di mana, siapa. Jadi nggak tahu. Kita dengerin langsung aja dari Kakak Meldi ya. Boleh diceritain Kakak Meldi? Boleh Pak. Awal mulanya dulu orang tua saya dulu ceritanya bapak itu orangnya pemabuk. Bapak pemabuk. Pemabuk. Oke. Dan juga ibu kan sudah mengandung kakakku yang pertama yang namanya Stefanus. Oke. Evan Stefanus. Setelah itu gara-gara perkalian antara orang tua, makanya bapak ini memutuskan untuk pergi. Oke. Jadi dia hanya titip surat di atas meja. Jadi pada saat itu ibu saya lagi bekerja di tempat, kalau orang Manado bilang itu hari tukang babaso. Jadi tukang laundry gitu kan. Oh, oke. Saya kira jual bakso. Jadi babaso itu oke. Babaso tukang laundry ya. Iya. Oke. Itu bahasa Manado. Oke. Jadi kakak saya ini yang ambil surat itu kasih ke ibuku. Pada saat itu setelah ibu baca lihat, ibu kecewa. Makanya kami itu jadi ya, pada ibu sudah tahu, ibu kecewa, dia putus asa, dia pergi tanpa bawa kita berdua dengan kakakku. Kakak kandung nih? Kakak Oh, berarti kandung. 2 bersaudara nih? Ada 2 bersaudara sih. Oke. Ini Kakak Meldi tahu cerita ini dari siapa? Ini dari mama juga. Dulu itu waktu masih sempat juga bilang itu nenek yang kasih tahu. Nenek yang kasih tahu. Oke. Jadi setelah kasih tinggal kita di rumah kontrakan, ibuku ini kabur tanpa bawa kita. Istilahnya kita itu mau dibuang gitu kan. Sempat juga kita itu sempat saja mau dijual. Waduh. Itu cerita nenek saya, almarhum nenek saya. Gimana ceritanya kok bisa sampai mau dijual gitu? Itu yang mau dijual itu karena saya kan udah mau ditawar sama orang Cina juga. Waduh. Mau ditawar orang Cina, makanya ibu saya kan mau jual saya begitu tuh. Kan saya dulu kan model bilangnya saya itu gemuk besar sekali tuh, putih lah gitu. Jadi orang Cina tawar ibuku bilang anakmu saya beli. Gitu. Setelah itu kejadian itu pas ibuku sudah dia 2 harinya dia dari Manado dia lari ke Flores tanpa bawa kita. Udah sampai nenek, udah sampai di ibu kandungnya ibuku gitu. Sampai di sana ada keluarga bilang dapat kasih informasi ke nenek begitu tuh. Jadi ini suruh orang Sumba, ada kenalan nenekku itu orang Sumba sama Sumba,
titip kasih foto kami, titip ngambil kita di Manado sana gitu Pak. Setelah itu Di Manado itu ditinggal di rumah siapa? di Manado kurang tahu Pak, itu rumah siapa. Berdua sama kakak itu? Kami berdua. Jadi itu 2 hari itu untung masih ada tetangga rumah itu yang bilang yang masih bantu jaga kami gitu. Itu kata dari nenek sih. Setelah itu nenek titip suruh orang Sumba ini pergi Manado, ambil kami ke sana begitu. Jadi dari sana karena buru-buru, karena uang transport ke sana nggak ada, akhirnya ini korbankan dia punya sapi, dia punya jualan, diambil kami berdua ini ke Manado sampai bangkrut. Setelah itu orang Sumba itu bawa kami, dari sana bawa kami ke Flores. Katanya orang Sumba itu biar saya yang asuh anak ini, begitu. Sedangkan kakaknya biar di nenek aja, begitu. Oke, jadi Kameldi ini berpisah sama kakaknya gitu ya? Berpisah kan. Berpisah ya. Oke. Gitu. Jadi kakaknya di Sumba, waktu itu saya di Flores. Oke. Jadi pas kakaknya pindah pergi ke Flores, saya ke Sumba. Jadi Sumba itu buat kakak sendiri. Begitu. Jadi gede di sana ya? Ya, gede di sana. Sekolah di sana juga. Sampai SMA di sana? Sampai SMA di Flores. Di Flores? Tinggal di Flores. Jadi istilahnya dari kecil sampai gede, sampai lulus SMA ya di Flores ya? Dari pas masih TK sama SD itu di Flores. Oke. Jadi karena di Flores kan masih gratis. Masih gratis. Jadi setelah SMP lari ke Sumba. Oh, SMP-nya di Sumba? SMP di Sumba. Oke, dari kecil sampai SD di Flores, SMP Sumba, Ya, sampai SMA? Enggak, habis tamat SMP lari lagi ke Flores. Flores lagi, wah, Flores lagi. bolak-balik guys, bolak-balik. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi Kakak Meldi ini udah pernah mau dijual gitu, saking putihnya, saking gedenya, mau dipinang sama koko ya, sama orang Cina gitu kan. Cina. Oke. Dan akhirnya dibesarkan oleh orang tua dari Flores. Dari Flores sama Dari Flores. Oke. Flores. Jadi berpisah dengan kakak kandungnya ada di Sumba dan kakak Meldi di Flores. Oke. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi berarti benar-benar sampai sekarang ini belum ketemu sama orang tua? Belum ketemu sama sekali. Mukanya kayak siapa nggak tahu. Nggak mencoba buat nyari tahu? Dulu sih iya, karena sudah merantau, sudah dapat penghasilan yang kita pegang setiap hari kan, istilahnya anak muda pingin hiburan gitu kan. Jadi lupa lah semua gitu. Tapi gimana sih, kadang-kadang ngerasa kayak pengen gak sih ketemu sama orang tua gitu? Ya, kepingin sekali. Pada saat kalau kita lagi, contoh ya, dulu kan pernah kerja di Transmart kan. Nah, itu rasa tertekan dengan pekerjaan, terus dimarah-marah, dicaci maki. Pokoknya ngerasa lah orang tua saya nggak pernah begitu, tapi dalam pekerjaannya ngerasa sekali gitu. Inginnya menangis, tapi menangis cuma dalam hati aja. Bingung ya mau menangis bingung siapa? Iya. Oke. Terus orang tua yang ngasuh kakak Meldi ini sekarang di mana? Yang sekarang masih di Sumba. Oh, di Sumba. Masih di Sumba. Di Sumba. Oke. Telepon-teleponan masih? Masih juga. Masih ya. Masih. Oke. Anyway guys, jadi kakak Meldi ini saat ini yaitu tinggal di Bali ya. Sekarang beliau bekerja di salah satu hotel di mana sebelumnya kakak Meldi ini kerja. Pertama kali di Bali kerja apa sih, Mel? Di Bali itu pertama datang dari Bali itu langsung ke tempat di PLN. PLN Persero. Oke. Kerja selama 1 minggu, saya minta istirahat karena nggak tahan sih, karena setiap hari itu kita harus jalan, terus di jalan hanya bongkar-bongkar meteran yang ngecek meteran di jalan, pinggir jalan. Oke. Jadi susah juga kita dapat makan. Jadi yang orang lama dapat makan, kita orang baru nggak dapat makan. Jadi karena malu. Karena malu meminta tuh. Iya. Itu gaji berapa sih kalau boleh tahu? Itu gaji pertama kali 75. 75.000 Iya, per hari. Iya. Tahun berapa itu? Baru kemarin Pak, 2019. 2019 sehari. Betul. Oh iya, 2019. 2019. Sehari 75.000. Iya.
75.000. Sehari tuh cukup ya. Tapi itu saya nggak sempat dapat gaji juga. Kenapa? Saya langsung keluar. Oh, karena cuma seminggu itu. Cuma seminggu itu nggak sempat dapat gaji. Terus akhirnya kemana lagi? Setelah dapat kabar, setelah saya dengar kabar karena mall itu mau dibuka, jadi di PT Kervas itu kan mau ada cari karyawan kan, makanya saya lamar ke sana. Akhirnya keterima. Akhirnya diterima. Menjadi cleaning service. Ya. Oke, menarik nih. Jadi Kak Meldi itu jauh-jauh datang ke Bali itu cuma buat kerja doang ya? Iya, kerja doang. Kerja doang ke Bali. Tapi awalnya memang niatnya buat kerja atau sambil nyari orang tua atau gimana? Rencana sih kemarin itu kalau bukan di Bali saya lari ke Manado. 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 Oke. Kalau bukan Manado ke Batam. Kenapa milih Bali, Manado, Batam? Kenapa? Karena Bali itu dari segi penglihatan saya sih dapat pekerjaannya cepat, dapat cepat dan juga ramah. Oke. Orang-orang sini. Oke. Jadi kita bisa bergaul, siapa saja kan bisa bergaul. Iya, gitu. betul. Kalau saya lihat-lihat waktu masih nonton YouTube atau apa kan di sana kan banyak timur itu sering baku berantem. Berantem gitu. di mana? Itu kalau timur sama orang-orang di sana gitu tuh. Jadi takut lah gitu. Fisik kecil begini. Oke. Ya. Tapi emang benar di timur tuh suka berantem memang gitu ya? Ya memang timur rata-rata begitu semua. Oke. Tapi itu hanya untuk daerah luar aja pada saat merantau baru mereka kasar. Kalau daerah sendiri enggak. Ramah orangnya semua. Oh, gitu. Oke. Tapi guys, di sini ada keunikan nih. Kalian pernah nggak sih ngeliat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di timur, kalau mereka mempunyai kayak motor itu, saya menarik banget nih kalau ngelihatnya. Jadi motor mereka tuh sampai dibikin banyak kecil, terus warna-warni, semuanya motornya itu warna-warni gitu kan, kayak pelangi-pelangi kayak gitu. Itu menarik banget tuh. Dan hampir semua teman-teman yang pernah gue lihat itu rata-rata mereka motornya kayak gitu guys. Penasaran nggak? Kenapa mereka harus memilih seperti pelangi itu? Akan dijelaskan sama Kak Meldi. Kenapa Kak Mel? Kalau menurut kita yang punya kendaraan kan pinginnya penampilannya lebih menarik. Oke. Jadi motor yang baru datang dari dealer, itu kita bongkar semua dari sayap-sayapnya kita bongkar terus kita cat baru lagi. Jadi motor udah normal kayak gitu ya guys ya, motor udah normal dari dealer sampai di rumah langsung dicopotin tuh. Gimana tuh ceritanya? Oke, lanjut. Karena kalau yang dari dealer kan itu masih kelihatannya memang sih bagus sih, cuma dari segi mata yang kita itu kayak kurang menarik. Oke. Jadi mereka tuh lebih cenderung ke warna-warni gitu. Warna-warni ya. Mungkin biar agak lebih menarik ya. Iya benar. Jadi kayak Bob Marley gitu teman-teman kali ya. Iya betul. Benar ya? Benar. Sukanya warna-warni. Gitu. Jadi kalau pakai celana hitam, sepatunya putih. Oke. Jadi kayak gak nyambung gitu ya? Iya. Oke. Kadang baju biru, kuning gitu. Kuning, oke. Benar. Karena ikat pinggang juga gede-gede. Jauh jadi kayak gitu ya filosofinya. Iya. Cuman emang setahu saya sih teman-teman di sana baik-baik ya. Saya juga di sini banyak punya teman dari timur sana baik ya. Iya benar. Baik-baik, lebih cenderung ke solidaritas. Iya. Oke. Cuman mungkin ada juga yang mabok itu emang ini ya kebiasaan di sana kali. Kalau mabuk itu udah dari sananya memang. Suka mabuk, berantem. Kalau mabuk sih itu kan udah terdaftar di istilahnya kalau nenek moyang kita kasih makan nenek moyang kan itu pakai arak gitu. Oh gitu. Moke iya. Oh. Jadi udah tradisi. Tradisi adatnya. Oh, gitu. tradisi adatnya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Oke. Gitu. Jadi moke dengan babi ini. Moke. Oke, jadi kalau di Bali itu namanya arak. Kalau di sana di timur itu namanya moke ya? Iya moke. Jadi moke babi itu udah jadi satu. Iya udah jadi satu. Tradisi makanan sehari-hari istilahnya gitu. Iya benar. Oke. Jadi kalau untuk berantem juga itu nggak semua sih. Nggak semua. Ya sama lah di mana-mana aja pasti ada yang nakal kayak gitu. Iya benar.
pertama kali ke Bali itu kapan? Pertama kali datang sini Bali Ah. itu 2018. Pertama kali ke Bali 2018. Iya. Oke. Terus 2018 itu belum sempat kerja sih. Itu juga masih mejeng dengan teman lama. oke. Hmm. Masih numpang gitulah ya. Masih numpang. Oke. Jadi itu pada saat itu kan belum ada lowongan sih. Cuma temanku bilang sabar-sabar dulu. Nah, akhirnya itu dong disuruh dengar kabar suruh saya ke PLN. Oke. Karena ada butuh lowongan kerja di situ. Oke. Sempat juga kerja itu yang 6 bulan aja itu toh. Setelah itu keluar langsung ke Kervas, PT Kervas ini. Jadi cleaning service. Oke. 6 bulan itu nggak kerja, itu saya hanya berdiam diri dalam kos saja. Terus makannya gimana kalau Ya, nggak makan kerja? di tangga sama teman sekolah dulu. Itu Temennya baik juga ya guys. ya namanya teman kita. Oke. Kalau timur itu siapa saja, itu entah dia nggak kenal orang, Mhm. mau kenal atau pokoknya dari luar daerah lah, dari daerah contoh macam berdalaman di kampung, ada kampung berdalaman itu walaupun nggak kenal tapi tetap kita bersatu. Itu namanya timur di situ. Itu dia mau minta Saling apa, bantu-membantu. saling membantu sama sekali. Itu guys yang perlu kita contoh ya. Jadi kita jangan pernah membawa ego kita sendiri. Jadi contoh yang seperti ini. Jadi saling membantu gitu ya. Jadi kalau bisa sih bukan hanya sekedar dari satu rumpun ya, dari timur seperti itu Iya, ya. benar, betul. Kalau bisa tuh kita di Indonesia tuh saling bantu membantu apalagi dalam keadaan saat ini ya kan. Iya. Well, menarik banget ceritanya dari Kakak Meldi ini. Kak Meldi, kalau ketemu nih, semoga aja orang tua Kak Meldi nonton YouTube ini ya. Semoga aja ibunya Kakak Meldi bisa tahu bahwa lagi dicari ini sama Kakak Meldi nih, Iya. gitu loh. Tapi kira-kira ibunya Kak Meldi tahu nggak namanya Kak Meldi itu sebenarnya? Tahu sih, tahu. Tahu ya. Memang Meldi itu nama dari awal dari kecil ya. Iya, dari kecil. Meldi. Meldi siapa namanya? Nama Meldi Wawan Tombokan. Meldi Wawan Tombokan. Iya. Wawan itu kata Jawa tuh, nama Jawa tuh. Iya benar. Iya kan? Iya. Meldi Wawan Tombokan. Tombokan itu ini ya, marga Manado, ya. Iya, marga. Marga ya. Marga. Ya semoga ibunya Meldi juga pengen ketemu sama Meldi gitu ya. Buat teman-teman mohon bantu di-share. Siapa tahu dengan video ini Kakak Meldi bisa segera ketemu dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya Kakak Meldi. Tapi ingat nggak namanya ibunya siapa? Kak Meldi? Kenal. Siapa? Ingat, nama ibuku Justina Asoa. Justina Asoa. 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 Iya. Nah, Justina Asoa. Ibu Justina Asoa sedang dicari oleh Kakak Meldi. Semoga bisa segera ketemu. Kira-kira kalau ketemu nih lewat YouTube nih, semoga aja ya. Iya. Jadi teman-teman yang baik hati bisa bantu share video ini. Kalau ketemu, apa yang akan Kak Meldi lakukan? Kalau Pernah kebayang-bayang nggak sih sambil tiduran gitu Kak Meldi, Iya. tiduran kebayang ketemu sama ibu gitu. Ya pernah sih, pernah kebayang gitu juga. Cuma kalau untuk tiba-tiba baru ketemu itu rasanya gimana ya? Bingung pasti ya? Pasti bingung lah. Canggung ya? Iya. Canggung ya. Karena kaget. Udah lama nggak pernah ketemu, terus satu kali udah gede begini baru ketemu, rasanya nggak tahu lah. Tapi pernah kayak ngerasa kangen gitu gak sih? Iya, Pengen ada lah. ketemu gitu ya? Tapi yang paling kangen tuh, yang paling saya kangen tuh bapak. Bapak? Bapak. Bapak. Karena dia itu dari kecil nggak pernah lihat sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Foto pun nggak pernah lihat. Kalau ibu lihat. Oke. Tapi nama bapak juga nggak tahu? Nama bapak itu hanya nama pendeknya dia aja, nama panggilan. Apa itu? Obed. Obed? Itu, Asli mana bapak katanya itu? itu Manado. Dia orang Manado. Ini asalnya dia dari ada katanya bilang ada Pulau Sangir bilang. Pulau Sangir? Pulau Di mana Sangir itu di Pulau Manado. Sangir? Manado? Hmm. Pulau Sangir di Manado. Hmm. Obed namanya? Iya Obed. Kurang tahu Obed atau apa kurang nggak kenal lagi.
namanya. Oke. Kata ibu sih bilang Obed. Oke. Ya, teman-teman. Jadi ceritanya Kakak Meldi ini menyadarkan kita ya bahwa sesungguhnya kita beruntung semuanya yang ada di rumah buat kalian semuanya yang masih mempunyai orang tua ya. Jadi sayangilah mereka, jangan sia-siakan mereka. Semarah-marahnya orang tua kepada anaknya itu nggak ada artinya lah dibanding mereka itu membesarkan kita dari kecil. Jadi seperti itu. Beda dengan halnya Kakak Meldi yang dari kecil emang sudah nggak pernah ketemu, yang nggak ketemu sama orang tuanya, terlebih-lebih dengan ayahnya. Jadi buat teman-teman semuanya, mohon dukungannya, bisa dibantu untuk di-share video ini agar bisa segera dipertemukan Kakak Meldi dengan kedua orang tua. Mungkin teman-teman semuanya nggak bisa menolong dari sisi finansial atau dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di rumah bisa membantu Kakak Meldi dengan cara men-share video ini. Oke. Pesan-pesan Kak Meldi buat ibu sama bapak mungkin yang nonton. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu ibunya dan bapak Meldi itu nonton. Ya, pesan saya sih kalau untuk Apa pengen disampaikan sama ibu? ya semoga aja kalau ibu bisa lihat video ini ya itu aja, mudah-mudahan ibu bisa lihat video ini aja. Ya, kita nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi guys. Bingung mau melakukan gimana ya? Iya benar. Kalau ibu nonton bisa nyari Kakak Meldi di mana? Ya mungkin bisa langsung ke channel ini kan. Ini Ya. kan bisa juga. Jadi kebetulan saya sama Kakak Meldi temenan, kita ada di Bali. Jadi bisa nanti ibu bapaknya Meldi yang nonton video ini bisa kontak kami, saya Indra di channel podcast IP ini. Gitu aja Kak Meldi ya. Ya itu aja. Kak Meldi terima kasih banyak udah mau sharing-sharing sama saya, sama teman-teman semuanya, sama kita untuk cerita pertama kali ini. Ya benar. Sabar buat Kak Meldi ya, harus sabar dalam hidup, selalu berdoa kepada Tuhan agar bisa disegerakan dipertemukan kepada orang tua, dan sukses terus buat Kakak Meldi. Amin. Thank you Kak Meldi buat kedatangannya, terima kasih banyak. Oke, buat teman-teman IP podcast IP jangan lupa di subscribe dan like video ini. Sekali lagi mohon bantuannya untuk di share video ini agar Kakak Meldi segera ketemu dengan kedua orang tuanya. Bye bye.